Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar. Apakah anak-anak sudah siap? Sebelum belajar kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau memuji Tuhan dulu ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Anak-anak berjanji jadi murid yang setia ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi, lebih semangat. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tak berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar, berikan saya kepintaran, berikan saya daya ingat yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu alat komunikasi cetak. Apa sih alat komunikasi cetak? Alat komunikasi cetak adalah suatu alat pemberitahuan dengan tulisan, bahkan dilengkapi dengan gambar ya. Nah, apa saja ya termasuk alat komunikasi cetak? Di sini Miss Ima ada beberapa alat komunikasi cetak yang ada. Nah, di sini Miss Ima punya koran Jawa Pos ya. Ini koran ya. Di dalam koran ini isinya adalah berita ya, macam-macam berita. Ada berita olahraga, ada berita tentang gempa bumi, berita tentang ekonomi, berita di luar, di dalam dan di luar negeri ada di koran Jawa Pos ini. Jadi ada di dalam koran atau surat kabar. Kemudian Miss Ima punya lagi ya. Ini Surya ya. Surya. Sama ya, hanya beda nama. Jadi isinya juga berita-berita di dalam dan di luar negeri ya. Hampir lengkap. Kemudian ada juga di samping koran, Miss Ima juga punya majalah ya. Majalah khusus anak-anak. Yang tren adalah majalah Bobo ya. Semua serba tulisan ya dan gambar. Kemudian Miss Ima juga ada brosur tentang perjalanan pesawat terbang ya. Di sini ada jadwal penerbangan. Ini brosur ya. Kemudian ada brosur tentang kecantikan. Wah, dengan 40 hari ini sudah menjadi 14 hari sudah cantik. Ini brosur ya anak-anak. Ini juga tentang kesehatan juga ya. Kemudian ada lagi anak-anak undangan. Wah, undangannya bagus sekali ya. Ini undangan. Kemudian
kemudian anak-anak ada brosur tentang penjualan rumah ya. Jadi anak-anak brosur, kemudian majalah, kemudian brosur perjalanan itu termasuk alat komunikasi cetak ya. Nah, dulu anak-anak kalau beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, seringkali anak-anak ada surat. Kalau sekarang sudah jarang ya anak-anak Pak Pos ngirim surat, tapi ada lagunya loh anak-anak, nanti setelah pelajaran Miss Ima akan nyanyi ya. Jadi alat komunikasi cetak itu berupa tulisan, gambar dan gambar ya. Jadi ada petunjuknya, ada tulisannya. Kenapa sih anak-anak harus belajar mulai sekarang belajar huruf ya? Bahkan ada yang sudah belajar membaca supaya anak-anak tahu tentang berita, tentang cerita yang ada di majalah, yang ada di koran, yang ada di brosur. Ya, ada juga anak-anak brosur tentang sekolah kita juga ada loh anak-anak ya. Jadi ada brosur tentang sekolah kita, pemberitahuan tentang sekolah. Nah, itu anak-anak alat komunikasi cetak. Jadi ada apa saja tadi anak-anak? Ada koran, ada majalah, kemudian ada brosur, ada undangan ya. Brosur tadi ada brosur rumah, brosur tentang kecantikan dan sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, saya akan nyanyi tentang orang yang setia mengirim surat. Kalau dulu itu pakai sepeda, tapi sekarang sudah modern, pakai sepeda motor ya. Aku tukang pos rajin sekali, suratku bawa naik sepeda, siapa saja aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya, kring kring pos. Nanti tugas kalian adalah tanya jawab dengan orang tua, menyebutkan apa saja yang termasuk alat komunikasi cetak. Oke, sampai di sini kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar. Tolong Tuhan berikan saya kepintaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.